Siap-siap bagi lulusan S1, S2 maupun lulusan SMA di tahun ini teman-teman harus siap-siap karena CPNS akan segera dimulai. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas kapan dibukanya CPNS dan bagaimana konsep dasar dari penentuan CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas mengenai informasi terbaru kapan dilaksanakannya CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024 dan konsep-konsepnya. Karena apa? Karena ada isu-isu yang beredar bahwa untuk CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024 itu dilakukan 3 kali dalam tahun 2024. Nah, untuk menguatkan hal tersebut atau mengklarifikasi isu-isu tersebut, kita akan bahas di video ini. Oke? Sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak sendiri, guys ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi untuk pelaksanaan CPNS tahun 2024 dan tahun 2024 dan P3K tahun 2024 itu akan segera dimulai. Nah, kalau menurut data dari web pengumuman dari BKN official di sini ya, jelas ya. Sini oke, di sini ya. Jadi untuk seleksi ini ya, seleksi CSN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode. Nah, pertanyaannya 3 periode ini kapan dan apa-apa saja atau bagaimana konsepnya gitu. Apakah tiga-tiganya ini boleh dilakukan semuanya atau cuma salah satunya aja yang boleh teman-teman daftari gitu ya. Cuma kita perhatikan dengan seksama. Pertama, untuk melaksanakan seleksi CSN ini ya, calon aparatur sipil negara 2024, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CSN sebagaimana di arahan Presiden Republik Indonesia atau Bapak Joko Widodo. Ini ya, untuk mengakomodir formasi tersebut, BKN melaksanakan seleksi CSN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode. Jadi sudah fix ya. Berarti isu-isunya itu bukan lagi isu tapi sudah kepastian. Jadi untuk pelaksanaan CPNS tahun 2024 itu adalah ada 3 periode. Nah, ini ya, waktu menerangkan hal tersebut itu pada rapat dengar pendapat ya atau RDP dengan Komisi 2 DPR RI. Oke, selanjutnya PLT Kepala BKN ya menyebutkan pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan seleksi kedinasan pada periode 1 akan dimulai ini ya pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Ingat ya, seleksi administrasi dalam artian teman-teman sudah akan ada pengumuman di minggu ketiga. Artinya untuk pembuatan akun atau pengisian biodata dan sebagainya pasti dibuka sebelumnya minggu ketiga bulan Maret ya. Ingat ya, di sini menyebutkan pengumuman ini ya, posisi pengumuman dan seleksi administrasi itu dimulai pada minggu ketiga bulan Maret. Jadi untuk pembuatan akun, biodata dan sebagainya itu pasti dibuka sebelum minggu ketiga ya. Berarti sekitaran mungkin awal Maret ya sudah mulai dibuka untuk pembuatan akun, karena pembuatan akun tersendiri itu agak lama ya. Nah, ini ya, selanjutnya untuk periode kedua akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerima CPNS dan P3K yang dilaksanakan pada bulan Juni ya. Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi sekitar 4 bulanan dari pendaftaran nanti dilanjutkan di periode kedua. Nah, selanjutnya untuk periode ketiga dilaksanakan
pada bulan Agustus. Jadi Juni, Juli, Agustus. Berarti tinggal ya 3 bulanan aja ya. Berarti per triwulan akan dilaksanakan CPNS. Nah, selanjutnya di sini ini ya ada informasi lanjut. Selain itu, PLT Kepala BKN menambahkan pada pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional sebagai bahan evaluasi. Oke ya, teman-teman harus tahu ini karena jangan sampai teman-teman menggunakan ini karena ini sebuah evaluasi yang dilarang oleh BKN ya. Yang pertama, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa pansel instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid dan pengalaman kerja dan NIK yang tidak ditemukan. Ingat ya, di sini ada kata-kata NIK yang tidak ditemukan, ada juga pengalaman kerja atau pengisian riwayat ya. Di sini yang tidak terbaca juga, sama sertifikasi yang tidak valid, sama kualifikasi pendidikan. Jadi yang kakak sampaikan sebelumnya, video-video sebelumnya, teman-teman harus tahu ya, NIK jangan sampai berbeda. Pastikan NIK-nya teman-teman itu sama dan tercantum di kementerian atau di instansi di bagian pembuatan KTP gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan hal itu karena kalau tidak kayak ini jadi NIK tidak ditemukan kan kasihan, teman-teman sudah siapkan berkas yang lain tapi NIK-nya tidak ditemukan, nanti akan gugur di seleksi administrasi. Jadi dari sekarang teman-teman cek baik-baik ya. Oke. Kedua, pada fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktek perjokian. Nah, ini juga ya yang kemarin viral-viral juga mengenai joki di CPNS ya. Ini tidak dibolehkan ya, dan ini akan kena sanksi pidana. Oke. Nah, ketiga, pada fase hasil seleksi konvensi nilai CAT ini ya sebagai dampak dilaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, yakni nilai CAT lebih besar 50%, nilai SKTT kurang dari 50% atau norma umum, dan nilai CAT 70%. Plus nilai SKT 70% untuk guru. Tidak hanya itu, proses DRH daftar riwayat hidup terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus, khususnya di daerah 3T. Oke, jadi teman-teman, jadi untuk daerah khusus 3T ya, jadi kakak sarankan untuk membuat daftar riwayat hidup itu dipercepat ya. Karena apa? Walaupun teman-teman dibuat di hari ini akan terpakai biasa 1 bulan dan itu masih bisa digunakan. Kenapa? Kan pembukaan CPNS kan masih lama ya, masih sekitar awal Maret atau di minggu kedua bulan Maret. Jadi teman-teman masih bisa digunakan. Karena untuk surat kalau nggak salah ya, nanti kalau salah teman-teman di kolom komentar aja ya. Kalau nggak salah itu 1 bulan penggunaan daftar riwayat hidupnya gitu. Jadi masih bisa sebenarnya teman-teman. Dari sekarang buat, jangan sampai nunggu pembukaan nanti terlambat, teman-teman tidak bisa daftar di CPNS maupun P3K gitu ya. Oke, ini sudah. Mungkin teman-teman nanti kalau ada kesalahan kata-kata dari kakak, teman-teman langsung di kolom komentar dan dibenarkan ya. Atau nanti teman-teman kalau ada bertanya, silahkan nanti kakak akan jawab semaksimal mungkin. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebih yang mau dimaafkan. Ingat, like, share, dan subscribe karena semua informasi CPNS, semua bocoran-bocoran soal-soal CPNS akan dibahas di akun ini. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.